Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 15 Maret 2021 dengan episode US Treasury versus IHSG. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US PPI Final Demand month on month yang turun dari sebelumnya 1,3% menjadi 0,5%, sementara year on year naik dari sebelumnya 1,7% menjadi 2,8%. Kemudian ada dari US University of Mid Sentiment yang naik dari sebelumnya 76,8 menjadi 83. Kemudian ada dari Eurozone Industrial Production SA month on month yang naik dari sebelumnya minus 0,1% menjadi 0,1%. Sementara WDA year on year naik dari sebelumnya minus 0,2% menjadi 0,1%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT PP Presisi Tbk atau PPRE yang mencatatkan kontrak baru 273,5 miliar rupiah hingga Februari 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Bukit Uluwatu Villa Tbk atau BUVA yang siap operasikan hotel Dialog di Sulawesi Utara tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Cipta Selera Murni Tbk atau CSMI yang menutup 9 gerai pada 2020 hingga awal 2021 untuk efisiensi dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, IHSG ditutup menguat sebesar 93 poin atau sebesar 1,49% menjadi 6.358. Sektor pertambangan, perkebunan, properti, industri dasar, infrastruktur, industri konsumsi, aneka industri keuangan perdagangan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 456 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari 3 serangkai. Ini bukan novel loh bosku. Ini merupakan sebuah pekan yang mungkin dapat kita katakan akan menjadi pekan terberat atau justru teringan bagi pasar saham dan obligasi. Karena akan ada pertemuan 3 bank sentral, yaitu Bank Sentral Amerika The Fed, Bank Sentral Jepang atau BOJ, dan tentu saja Bank Sentral kesayangan kita, Bank Indonesia. Sejauh ini kita membutuhkan ketegasan tentunya dari Om Powell terkait dengan sikap The Fed sebagai Bank Sentral Amerika yang mempunyai kekuasaan akan US Treasury. Kalaupun memang US Treasury dibiarkan, tentu Powell punya alasan tersendiri bahwa kenaikan US Treasury akan terbatas dan sementara. Dan tentu saja, kita harus percaya meskipun kita tahu bahwa volatilitas pasar masih tinggi dan mau tidak mau, kita harus menunggangi volatilitas tersebut. Apa yang dilakukan oleh The Fed tentu tidak salah, karena mereka lebih memperhatikan data inflasi dan ketenaga kerjaan yang saat ini masih berada di level terendah. Namun, yang menjadi perhatian adalah data ekonomi University of Michigan terkait dengan proyeksi inflation one year masih berada di atas 3% atau lebih tepatnya 3,1%, turun dari sebelumnya 3,3%. Yang harus kita perhatikan bahwa saat ini US Treasury 10 year lagi-lagi mengalami kenaikan setelah sebelumnya terjadi penurunan hingga 1,5%. Namun sekarang berubah menjadi 1,6%. Tentu mau tidak mau hal tersebut akan memberikan tekanan terhadap pergerakan pasar saham dan obligasi dalam negeri. Potensi menguat pun akan terbebani oleh pergerakan imbal hasil US Treasury pada hari ini. Nah, yang menenangkan pasar bukanlah Opa Powell melainkan Oma Yellen yang mengatakan bahwa resiko kenaikan inflasi di Amerika masih tetap terkendali karena Biden telah mengeluarkan stimulus senilai 1,9 triliun dolar ke dalam perekonomian sehingga lapangan kerja sedikit demi sedikit mulai membaik. Bagi Yellen sendiri ini bukanlah merupakan resiko yang signifikan dan jika resiko itu berlebihan, tentu kami memiliki alat untuk mengendalikannya. Saat ini, Yellen sendiri tengah berfokus terhadap dorongan untuk meningkatkan belanja infrastruktur dari Biden. Saat ini para pengusaha sendiri sedang berusaha untuk terus membuka lowongan pekerjaan hingga sebanyak 379.000 posisi baru pada bulan Februari lalu. Yellen hanya berharap bahwa Amerika pada akhirnya dapat melewati masa-masa pandemi, sehingga perekonomian Amerika pada akhirnya bisa mendekati lapangan pekerjaan penuh pada tahun depan. Bagi Yellen sendiri, situasi dan kondisi akan kenaikan inflasi tidak akan membuat tingkat suku bunga mengalami kenaikan. Kalau sudah seperti ini, tentu saja itu artinya bahwa tingkat suku bunga tidak akan beranjak dari tempatnya yang sekarang sekalipun ekspektasi inflasi terus mengalami kenaikan. Namun apabila kenaikan inflasi tersebut berlebihan, Yellen sudah mengatakan bahwa kami akan mengendalikannya.
Tentu ini sebuah berita yang menenangkan bagi pelaku pasar dan investor, khususnya emerging market. Dari Yellen sudah, kita tinggal fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Powell pekan ini, karena akan menjadi penentu sejauh mana volatilitas akan bereaksi terhadap apa yang disampaikan oleh Powell. Bank Sentral Jepang sendiri pun menjadi sebuah perhatian tersendiri, meskipun dampak pertemuan mereka tidak sebesar The Fed. Nah, setelah pertemuan Bank Sentral keduanya, Bank Indonesia menjadi salah satu bintang acaranya pekan ini. Setelah sebelumnya Bank Indonesia sudah melakukan intervensi, tentu ini akan menjadi perhatian apakah Bank Indonesia akan berusaha untuk melawan arus dengan melakukan mengintervensi pasar untuk menunjukkan bahwa Bank Indonesia hadir di pasar. Meskipun kami yakin bahwa Bank Indonesia ujung-ujungnya akan berusaha untuk mengikuti arus dengan pelampung agar situasi dan kondisi pasar tetap aman. Memang benar bahwa Yellen sendiri akan berjaga-jaga untuk menjaga imbal hasil US Treasury tidak akan melewati batas, namun sebagai perhatian Bosku untuk kita semua akan ada alarm yang berbunyi apabila imbal hasil US Treasury 10 year bergerak melebihi 1,7%. Karena ini akan menjadi salah satu level pertama yang akan membuat pasar tidak nyaman dan akan menjadi tanda penting apabila US Treasury 10 year bergerak melebihi batas tersebut atau tidak. Pekan yang tadinya diperkirakan menguat mungkin tidak akan seindah yang dibayangkan. Beban dan tekanan dari US Treasury akan menghantui dan mari kita lihat sejauh mana kita dapat bertahan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah proyeksi. Pelaku pasar mencermati penurunan proyeksi para ekonom terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Dari OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada 4% sampai 4,9%. Angka ini lebih rendah dari perkiraan pemerintah yaitu 4,5% sampai 5,3%. Namun di akhir kuartal pertama 2021 ini, lembaga tersebut memperkirakan Indonesia akan tumbuh 4,9% year on year. Yang menarik, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 berpotensi memimpin menjadi 5,4% year on year atau yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain. Ekspektasi untuk pertumbuhan yang lebih tinggi terlihat di pasar keuangan dan pasar komoditas, yang dinilai dapat menjadi trigger bagi pemulihan ekonomi. Di lain sisi, jika mengacu pada pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2021 dan juga distribusi vaksin yang belum merata, kami melihat untuk mencapai pertumbuhan positif di kuartal 1 cukup berat, terlebih pengetatan aktivitas masyarakat sepanjang kuartal 1 masih membayangi daya beli yang juga menahan inflasi berada pada level rendah. Meskipun saat ini sektor manufaktur telah menunjukkan adanya perbaikan, namun apabila tidak didukung dengan permintaan yang kuat, produktivitas dari pabrik tidak dapat berjalan optimal pada tahun 2021 ini. Oleh sebab itulah perekonomian yang masih rapuh inilah yang membuat kami khawatir terkait dengan tekanan yang diberikan oleh kenaikan US Treasury dan kenaikan ekspektasi inflasi yang terjadi saat ini yang mendorong potensi kenaikan tingkat suku bunga The Fed ke depannya. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dan ditradingkan pada level 6.298 hingga 6.394. Kenaikan US Treasury akan menjadi perhatian pelaku pasar dan investor, sehingga hal tersebut diperkirakan akan membebani pergerakan pasar pada hari ini. Berikut stock quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MAPI, kemudian yang kedua ada dari BRPT, dan yang ketiga ada dari TKIM. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari KRAS atau PT Krakatau Steel Tbk yang melakukan ekspor produk baja sebanyak 20.000 ton hot rolled coil atau HRC. Perusahaan kembali melakukan ekspor, kali ini ekspor ke kawasan Eropa. Sebelumnya ekspor ke Malaysia dan Australia. Adapun kawasan Eropa di mana melakukan ekspor ke negara-negara Spanyol, Portugal, dan Italia. Tujuan ke negara Eropa tersebut karena mayoritas produk ini digunakan untuk segmen general struktur dan pipe and tube. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 630 dan tingkat probabilitas sebesar 47%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 730 dan tingkat probabilitas sebesar 53%. Kemudian yang kedua ada dari Bird atau PT Bluebird Tbk yang mulai memperbanyak kerjasama dalam rangka meningkatkan performa lini bisnis barunya di sektor logistik. Dengan diberlakukannya pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM setelah sebelumnya tertekan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB oleh pemerintah dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Tentunya ini menjadi tantangan bagi perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan menangkap peluang akibat kondisi tersebut sehingga membuka peluang meningkatkan performa lini bisnis barunya di sektor logistik dengan memperbanyak kerjasama.
Meskipun aktivitas bisnis logistik memang belum dapat menyaingi kinerja sektor taksi dan transportasinya, namun pihaknya optimistis lini bisnis ini dapat terus bertumbuh. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren berjangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 1.500 dan tingkat probabilitas sebesar 54%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bearish dengan target 955 dan tingkat probabilitas sebesar 53%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.